Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabla dzalik, ismi Nisa Putri Maryani, Usmul Lughatil Arabi wa Adabiha. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama materi sejarah linguistik, pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum dan Arab, dan yang kedua materi definisi bahasa, asal-usul bahasa, teori-teorinya bagaimana, dan yang ketiga tentang bahasa Semit. Baik, yang pertama tentang materi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum dan Arab. Jadi banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Jabbar misalnya membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik kepada 4 zaman, yaitu yang pertama Yunani, Romawi, Pertengahan, dan zaman Renaissance. Lain halnya dengan Ferdinand de Saussure, sebagaimana dikutip Pateda menjelaskan bahwa pertumbuhan linguistik itu dapat dibagi 3 tahap. Tahap grama, tahap filologi, tahap perbandingan. Nah, pada 4 zaman ini, yang pertama zaman Yunani, jadi dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah ada 2 pertentangan ya, antara fisis dan nomos. Jadi yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Jadi kedua persoalan ini menjadi 2 pembahasan yang sangat sulit di antara para linguistik kala itu. Nah, apakah sih bahasa itu bersifat alami atau fisis, atau yang bersifat konvensi atau nomos? Nah, bersifat fisis alami itu maksudnya bahasa yang memiliki hubungan asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Nah, dengan kata lain ya, antara lambang dan acuan ini memiliki hubungan yang pasti. Jadi sementara bersifat nomos atau konvensional ini maksudnya bahasa itu tidak punya hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Jadi hubungan keduanya hanya bersifat konvensional atau kesepakatan di antara pemakai bahasa. Nah, di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam persoalan antara lain Socrates, jadi berpendapat bahwa antara lambang dan acuan ini punya hubungan pasti. Nah, di sisi lain Aristoteles, tokoh yang kedua, itu berpendapat bahwa hubungan antara lambang dan acuan ini bersifat konvensional. Kemudian zaman yang kedua yaitu zaman Romawi, merupakan kelanjutan dari zaman Yunani pastinya. Jadi orang-orang Romawi ini banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani. Nah, sebetulnya tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Romawi ini antara lain Faron dan Prisia. Ralat Faro ya. Jadi Faro ini berpendapat bahwa terjadinya perubahan bunyi dari zaman ke zaman. Demikian juga halnya dengan perubahan yang terjadi pada makna kata. Nah, Faro ini juga memberi catatan bahwa kata-kata Latin dan Yunani yang berbentuk sama adalah pinjaman langsung. Nah, walaupun pendapat yang terakhir ini mendapat kritikan dari para ahli berikutnya. Nah, sebab banyak dari kata-kata kedua bahasa tersebut yang direkonstruksikan atau dibangun kembali pada satu bahasa purba atau bahasa proto yang lebih tua. Nah, dalam soal morfologi, si tokoh Faron ini dalam artian gini, jadi lebih ke bahwa dalam bahasa Latin itu ada kala yang bersifat analogi, ada kata yang bersifat analogi, jadi beraturan, dan ada yang bersifat anomali, tidak beraturan. Nah, kemudian ada tokoh Prisia. Jadi Prisia di dalam bidang fonologi itu membicarakan tentang soal tulisan atau huruf yang disebut dengan literae. Jadi huruf itu kan bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan. Bunyi dibedakan menjadi banyak ya. Jadi yang pertama itu bunyi yang diucapkan menjadi untuk makna, membedakan makna atau vox articulata. Yang kedua, bunyi yang tidak diucapkan untuk menunjukkan makna atau vox articulata, atau bunyi yang dapat dituliskan baik yang articulata maupun yang articulata, vox literata. Yang terakhir 4 itu bunyi yang tidak dapat dituliskan vox literata. Jadi ada 4 yang dibedakan, 4 yang dibedakan oleh Prisia tuh. Oke, nah jadi menurut Pateda ini pada masa Romawi berkembang pula kebudayaan Yunani yang disebut dengan Hellenisme. Jadi ilmu pengetahuan disoroti berdasarkan ajaran Stoa. Stoa ada 3 hal utama yang menonjol. Nah, jadi pada kelompok Stoa ini pembedaan studi bahasa secara logika, secara penalaran, dan studi bahasa secara gramatikal. Kemudian usaha yang menciptakan istilah teknis yang berhubungan dengan bahasa. Yang ketiga, membedakan antara kaum Stoik dan penganut Aristoteles. Kemudian zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Nah, jadi zaman yang ketiga ini ciri utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan munculnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, zaman yang keempat, zaman Renaissance. Jadi masa kehidupan
kembali usaha mempelajari zaman kuno Yunani dan Romawi, baik mengenai keseniannya, filsafat, dan sastra yang lahir pada abad ke-16 dan 17. Nah, jadi singkatnya, bisa dibilang bahwa masa Renaissance ini dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Jadi bahasa Ibrani, contohnya ya, bahasa Ibrani kan semakin mendapat perhatian di kalangan para linguis di masa Renaissance. Jadi seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, di antara tokoh yang menggeluti bahasa Ibrani itu Rechlin. Jadi membuat penggolongan kata dalam bahasa Ibrani yang berbeda dengan bahasa Yunani dan Romawi sebelumnya. Jadi menurut Rechlin ini, kata dalam bahasa Ibrani ada 3 macam. Yang pertama nomen, verbum, partikel, dan klasifikasi ini mirip dengan klasifikasi kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, huruf. Jadi itu yang pertama kan nomen, verbum, dan partikel, ada 3, sama halnya bahasa Arab, isim, fiil, huruf. Jadi kemiripan ini diduga karena bahasa Arab itu dan bahasa Ibrani itu salah satu rumpun yang sama. Jadi selain bahasa Ibrani, pada masa ini juga timbul perhatian yang cukup besar di kalangan para linguis untuk menguasainya. Bahasa-bahasa Eropa terkait dengan kegiatan para misionaris yang ditugaskan ke beberapa negara yang jauh dari Eropa. Nah, seiring dengan itulah muncullah beberapa tulisan-tulisan tentang bahasa di luar Eropa. Jadi gitu. Nah, jadi zaman modern itu bisa digabung oleh zaman Renaissance. Jadi setelahnya zaman Renaissance itu munculnya namanya zaman modern. Jadi muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu muncul tokoh linguis yang berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure. Jadi Ferdinand de Saussure ini dianggap sebagai bapak linguistik modern. Jadi beberapa pandangan modernnya yang dimaksud adalah telah asinkronik dan diakrotik, perbedaan langu dan parol, perbedaan signifikan dan signifik, kemudian yang terakhir itu hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Nanti untuk yang Ferdinand de Saussure mengenai bahasa ini akan dijelaskan materi yang ketiga. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang sejarah linguistik Arab. Jadi perhatian terhadap linguistik Arab ini muncul pada awal perkembangan Islam. Jadi linguistik yang dimaksud itu adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu, yang mempelajari tentang perubahan baris akhir kata sesuai dengan fungsi atau jabatannya dalam kalimat. Nah, terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menentukan ilmu nahwu. Ada yang berpendapat bahwa orang pertama kali menemukan ilmu bahasa Arab itu dan meletakkan dasar gramatikalnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi orang pertama yang mengklasifikasikan kata bahasa Arab menjadi 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, kemudian beliaulah menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan kajian ini. Terus ada juga yang berpendapat bahwa orang yang pertama menemukan ilmu nahwu itu kan Abul Aswad Ad-Duali. Terlepas dari perbedaan pendapat yang saya sebutkan tadi, bahwa Abul Aswad Ad-Duali memiliki peran besar terhadap lahirnya ilmu nahwu. Jadi Abul Aswad Ad-Duali orang pertama yang membuat titik sebagai harokat dalam ayat Al-Quran seperti yang kita saat ini. Nah, dapat disebutkan bahwa orang pertama yang memberikan perhatian terhadap tata bahasa Arab adalah Ali bin Abi Thalib, sementara orang yang pertama banyak menulis kawait nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Jadi atas saran dan dorongan Ali bin Abi Thalib memperhatikan meluasnya kesalahan dalam pemakaian bahasa Arab, dan demikian urgennya penguasaan terhadap bahasa Arab. Jadi membuat kaidah-kaidah bahasa Arab dengan dipondongani oleh setiap muslim, khususnya non-Arab, demi terjaganya keaslian bahasa Arab, dan menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk membuat kaidah-kaidah bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Jadi itu. Nah, periodisasi pada sejarah linguistik Arab itu ada periode yang namanya pembentukan. Nah, jadi nahwu itu lahir di kota Basrah, sekarang namanya negara Irak. Jadi periode terhitungnya itu setelah masa Abul Aswad Ad-Duali sampai masa Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Jadi kajian nahwu pada masa ini terfokus pada pemakaian qiyas sebagai sumber dalam pembentukan qawaid nahwu, khususnya pengaplikasian kode i'rab. Kemudian yang kedua itu periode pembentukan pertumbuhan dan perkembangan, dimulai sejak akhir masa Khalid bin Ahmad sampai masa awal Al-Mazani dan As-Sikki. Jadi periode yang ketiga itu selanjutnya periode kejayaan. Jadi karena perhatian dan keseriusan para linguistik Arab buat menulis berbagai kejujuran terkait dengan nahwu, demikian pesatnya periode ini dengan pesatnya kajian terhadap ilmu lain seperti filsafat, kedokteran, pendidikan itu. Jadi
periode kejayaan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah periode reformasi dan reformulasi. Jadi munculnya pemikiran dan upaya dari para linguistik Arab buat membuat format kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya biar lebih mudah dipelajari. Seperti itu pada sejarah linguistik Arab. Kemudian materi kedua adalah pengertian bahasa, itu sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, jadi berinteraksi dan sebagai identitas diri bersama anggota masyarakat lainnya. Itu definisi bahasa, pengertian secara umumnya. Nah, Ferdinand de Saussure itu kan seorang pakar linguistik berkebangsaan Swiss dan dijuluki sebagai bapak linguistik modern yang saya telah sebutkan barusan. Jadi bahwa bahasa itu kan dibagi menjadi 3 macam: language, langue, dan parole. Itu yang disebutkan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, language itu artinya bahasa pada umumnya, seperti dalam ucapan manusia memiliki bahasa sementara binatang tidak punya bahasa. Jadi language itu berarti bahasa tertentu yang sudah membentuk kelompok atau nation. Sementara parole itu bahasa yang sebagai perbuatan berbicara oleh seseorang individu pada waktu tertentu, atau singkatnya lebih ke logat. Logatnya seperti apa sih? Itu pasti tiap-tiap tuh berbeda logatnya, itu namanya parole. Jadi itu. Nah, karakteristik bahasa itu ada bahasa Arab yang amat kaya dengan kosakata dan sinonim. Bahasa Arab itu terdapat cara pengembangan bentuk kata. Kemudian yang ketiga itu bahasa Arab yang punya pola-pola tertentu untuk fiil, isim, dan huruf yang membuat ungkapan-ungkapan Arab menjadi jelas dan teringkas padat. Yang keempat, bahasa Arab itu punya kawaid yang teratur dan tanpa banyak pengecualian. Dan yang kelima, cirinya itu adalah adanya sistem i'rab atau perubahan bunyi atau bentuk akhir suatu kata. Jadi itu dalam satu kalimat ya. Jadi itu 5 karakteristik bahasa. Kemudian teori bahasanya yaitu adalah intuisi ilahiyah dan teori konsensus atau kesepakatan, kemudian teori penyuruhan, yang keempat teori interjections, dan yang kelima teori yahihu. Jadi itu yang dari istilah definisi bahasa itu apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian teori-teorinya itu apa saja, itu yang sudah kita paparkan hari ini. Kemudian materi yang ketiga adalah asal-usul bahasa Semit. Ya, jadi asal-usul bahasa Semit atau asal-usul bahasa Arab ya, awalnya kan rumpun dari bahasa Semit dan mempunyai anggota penutur yang terbanyak. Jadi bangsa Semit ini bahasa yang dinisbahkan dari putra Nabi Nuh yang bernama Sam ibnu Nuh. Jadi garis keturunan Sam itu melahirkan berbagai bangsa dan bahasa, diantaranya bangsa Akkadiyah, Kanaan, Ethiopia, Arab, dan sebagainya. Namun, seiring dengan perjalanan umat manusia dan dari sekian rumpun bahasa Semit yang tersisa sampai sekarang, itu hanyalah bahasa Arab, bahasa yang telah memberi pengaruh yang cukup besar dalam sejarah peradaban umat Islam, umat manusia, terutama di saat memasuki abad ke-6 Masehi. Nah, bahasa Semit itu kan keluarga bahasa Afro-Asia yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta orang di Afrika Utara dan Asia Selatan. Jadi tidak ada bahasa lain yang ditampilkan secara tertulis dalam rentang waktu yang lebih lama dari akhir milenium ke-3 sebelum Masehi hingga saat ini. Jadi baik klasifikasi tradisional maupun klasifikasi baru-baru ini membagi keluarga menjadi kelompok timur dan barat, sampai saat ini satu-satunya bahasa Semit timur itu dikenal dalam bahasa Akkadiyah. Sekarang beberapa ahli menambahkan bahwa bahasa Ebla itu atau bahasa dari arsip tulisan yang ditemukan di kota kuno, yaitu Ebla. Jadi dengan dokumen-dokumen yang berasal dari tahun 2300 ya, 2300 hingga 2250 sebelum Masehi. Nah, Semit Barat berisi sebagai salah satu subjek kelompok utama Semit Barat laut yang mencakup Ugaritik, jadi yang dikenal sebagai teks-teks abjad pada tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Jadi bahasa Kanaan ini terkait erat termasuk Moab, Fenisia, Ibrani kuno, dan bahasa Aram. Jadi pengelompokan lebih lanjut masih dikolaborasi secara tradisional. Bahasa Arab ditempatkan dalam subkelompok Semit Selatan yang berbeda dari Semit Barat, meskipun klasifikasi yang lebih baru menempatkannya bersama dengan Semit Barat laut. Jadi bahasa Semit Selatan termasuk epigrafik Arab Selatan modern atau Arab Selatan modern. Jadi kelompok 6 bahasa yang digunakan di Yaman Timur, Oman Barat Daya, dan Pulau Socotra serta Ethiopia. Jadi itu materi bahasa Semit yang saya jelaskan. Jadi ada 3 materi ya.
yang kita jelaskan hari ini. Semoga dari apa yang saya jelaskan bisa penonton mengerti. Apabila masih ada yang belum dipahami bisa komen bawah ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Jazakumullahu khair.